ini kalau misalnya ya kita Ya. periksa misalnya kolesterol nih, biasanya oh iya Bu 3 bulan lagi ya, sebulan lagi deh kontrol lagi untuk tahu cek kolesterolnya berapa. Kalau genomik sendiri nih Dok, apakah perlu bolak-balik tuh? Misalnya di screening misalnya hasilnya tidak apa-apa gitu ya Dok ya. Nanti kita ngomongin hasilnya juga ya Dok ya. Nah itu apakah kita balik lagi Dok di usia berapa usia atau nggak perlu? Gimana? Siang hari ini topiknya mungkin ya beberapa dari sobat ini masih terdengar masih awam banget nih, apalagi tentang genomic cancer. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dok genomic cancer itu sendiri gitu. Ya. Jadi pemeriksaan genomik ini tadi memang benar ya yang disampaikan, ini pemeriksaan yang relatif tergolong masih baru untuk di Indonesia khususnya ya, karena ini merupakan salah satu teknologi di bidang laboratorium kedokteran dan kesehatan. Pemeriksaan genomik ini kita mendeteksi adalah gen dan bagaimana interaksi berbagai gen yang ada di dalam tubuh kita itu terhadap faktor risiko dan segala macamnya, seperti itu. Baik. Nah, kalau yang tersebar nih ya, kalau dari ilmu yang kita dapatkan waktu SMA tuh Dok, ataupun kita baca-baca, ada istilahnya genomik. Nah, ini sobat ini pada bingung nih. Apa sih Dok kok ada genomik, sekarang ada genomik, dulunya genetik, apakah berbeda atau sama ini? Sebenarnya kalau kita melihat memang ada perbedaan antara pemeriksaan genetika dengan pemeriksaan genomik. Biasanya kalau pemeriksaan genetika itu kita mendeteksi mutasi gen atau gen ya pada seseorang itu biasanya sifatnya tunggal atau satu gen. Tetapi dengan pemeriksaan genomik ini kita mendeteksi berbagai gen, multigen dan juga interaksinya terhadap faktor risiko. Jadi apakah seseorang itu memiliki bakat atau gen gitu ya untuk dia mengalami suatu penyakit kelak di kemudian hari. Nah, ini kita bisa ketahui dari pemeriksaan genomiknya. Kita kan biasanya nggak tahu ya nenek moyang kita istilahnya ibaratnya istilah keluarga bawa penyakit apa kan kita juga nggak tahu. Nah, dengan faktor resiko itu gimana Dok? Iya. Jadi kita perlu ingat bahwa seringkali kanker itu orang datang berobat ke dokter pada stadium kankernya biasanya sudah terlambat. Ya, seringkali karena kanker pada kondisi yang dia sudah terlambat baru menunjukkan gejala. Sedangkan kalau pada tahap awal-awal biasanya ini kan tidak tampak ada gejala, mungkin kondisinya seperti sehat-sehat saja. Tahu-tahu dia mungkin mengalami katakan keputihan atau ada payudaranya mungkin keluar darah dan sebagainya ya, berobat ke dokter. Tetapi itu sudah kondisi yang sudah stadiumnya lanjut, stadium 3, stadium 4. Dan biasanya kita ini ya tindakannya udah masuknya ke kemoterapi, radioterapi seperti itu. Nah, dengan kita mengetahui lebih dini bahwa saya punya nih bakat untuk mengalami kanker kelak di kemudian hari. Nah, pemeriksaannya itu Dok, gimana supaya tahu? Itu yang bisa dilakukan dengan pemeriksaan genomik dengan teknologi yang terbaru. Betul. Kalau yang kita tahu ya pemeriksaan yang umum ada saat ini terbatas biasanya hanya sifatnya mendiagnosis. Kalau kondisinya udah nggak normal, nih ada gejala. Udah ada gejala. Apalagi yang parah-parah kan pasti apalagi warga plus 62 kalau nggak sakit parah nggak mau berobat nih, nggak mau berobat ya rata-rata seperti itu. Nah dengan istilah genomik ini ternyata bisa dideteksi terutama mempunyai faktor resiko itu tadi. Betul. Dan bahkan kalau misalnya nggak tahu nih sisilah keluarga saya punya penyakit apa ya, bisa dideteksi dengan genomik. Oh, luar biasa, sangat menarik nih Dok. Kalau genomik ini Dok, selain dari pemeriksaannya cancer nih, apakah bisa deteksi dengan yang lain Dok? Nah, genomik ini luas sekali pemakaiannya ya. Jadi kita tidak hanya mendeteksi ada atau tidaknya kita punya bakat atau gen untuk kanker, tapi bisa untuk beberapa penyakit yang lain. Misalkan stroke. Ya. Jadi kita bisa tahu loh, kita ini nanti 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita ini bakalan calonnya pasien stroke enggak gitu. Luar biasa ya. Itu kita bisa tahu. Kemudian kita bisa tahu apakah kita punya risiko untuk mengalami serangan jantung mendadak.
Oh, Luar biasa ya. luar biasa. Kan kalau kita, Canggih sekali ya. betul, kalau kita tahu ya Dokter Ajeng, seringkali kita kan tiba-tiba dikagetkan dengan berita mungkin artis atau siapa kenalan kita yang nampaknya sehat-sehat ya. Tahu-tahu usianya muda, gaya hidupnya bagus, Sehat ya. sehat ya. Tiba-tiba sakit karena serangan jantung, tiba-tiba sakit karena kanker. Yang awalnya kita nggak akan menduga itu. Nah, dengan pemeriksaan genomik ini kita bisa melihat apakah saya punya bakat untuk mengalami kanker ke depannya. Selain kanker, stroke, serangan jantung mendadak bisa, kolesterol atau hiperlipidemia, itu juga bisa kita ketahui. Oke, kalau misalnya kita kanker kan yang sudah Ajeng bilang ya, tergantung dari lokasinya, dan juga Dokter May tadi sempat mencetuskan tergantung nih. Nah itu apalagi kayak misalnya hasilnya adalah punya gen nih di payudara, berarti tahu ya Dok ya lokasi-lokasi mana yang bisa lah kemungkinan. Betul. Gitu. Kita bisa tahu kita punya resiko kanker apa gitu. Kalau kita melihat ya, saya mungkin nggak sebutkan nama ya, tapi beberapa tahun silam di Amerika ya kalau nggak salah ya, kita pernah dikabarkan seorang artis yang cukup terkenal di dunia, ya, yang kemudian dia melakukan pemeriksaan genomik ini perempuan, dia melakukan pada kondisi ketika dia melakukan sifatnya cuma pengen tahu nih, screening aja ya, pengen tahu, ternyata didapatkan dia punya gen itu. Padahal kondisinya dia sedang tidak dalam kondisi sakit atau tidak ada keluhan apapun. Nah, karena didapatkan dia ternyata membawa bakat atau gen itu, dia memutuskan untuk mengangkat payudaranya. Nah, itu adalah pemeriksaan genomik. Seperti itu. Wow, sehingga tidak terjadi stadium berikutnya. Dok, kalau misalnya berarti tergantung dari seseorang itu mau periksa genomik apa ini nanti diarahkan ya Dok ya? Betul. Gitu. Jadi nggak semua hasilnya genomik itu nanti bisa keluar gitu ya. Jadi tergantung saya pengen ngelihatnya apa nih, saya pengen tahu saya punya resiko stroke atau enggak. Baru kita arahkan untuk mengambil misalkan berarti khususnya yang paket yang untuk stroke seperti itu. Oke Dok, kalau ini sampelnya diambil dari mana tuh? Kalau sampel relatif sama seperti dari pembuluh darah bisa. Kita periksa darah. Iya, betul. Itu dia sobat ini. Jadi udah pemeriksaannya pun udah simple dan juga hasilnya pun luar biasa kita mengetahui. Gitu Dok. Kita bisa mendeteksi ratusan gen ya. Dan juga satu lagi Dokter Ajeng, selain pemeriksaan genomik ini kita bisa mengantisipasi ya, apakah kita ini punya risiko untuk mengalami penyakit itu suatu saat. Kita bisa juga ketika misalkan pasien ini sudah dalam kondisi katakanlah mengidap kanker. Ya. Nah, yang terjadi saat ini kita kalau kita mengilustrasikan ada pasien A dan pasien B. Pasien A dengan kondisi sakit yang sama diberikan obat A dan B ini sama-sama obat yang sama, mungkin kemoterapi yang sama, ternyata kok hasilnya berbeda. Sering kan kita dapetin seperti itu ya. Yang pasien A diberikan obat yang sama dengan pasien B, ternyata kondisinya nggak lebih baik. Nah, yang saat ini berkembang, ini dimungkinkan jangan-jangan ada resistensi terhadap kemoterapinya atau kebal ya. Jadi nggak cocok nih kemoterapinya dikasih obat ini gitu. Dengan pemeriksaan genomik kita bisa deteksi juga Dokter Ajeng. Sehingga akhirnya kita bisa menentukan kan, pasien ini cocoknya untuk dikasih obat golongan ini. Kalau dikasih ini nggak akan mempan. Mau dosisnya tepat, mau diberikan secara teratur pun tidak akan efektif diberikan pada pasien tersebut. Karena di dalam tubuhnya sudah ada resistensi terhadap kemoterapi tersebut. Wow, luar biasa ya. Atau istilahnya IGFR itu ya Dok ya? Bukan, itu ini tetap sama farmakogenomik istilahnya. Jadi kita deteksi obatnya. Jadi
selain untuk screening ya kan, Ya. tapi juga bisa menentukan terapi apa nih yang Terapi cocok apa yang cocok, untuk obat terapi apa cancer. yang cocok, dan bisa menentukan kira-kira nih kalau pasien kanker ya, suatu ketika bakal kambuh nggak, itu bisa dideteksi dengan genomik. Wow, luar biasa nih Sobat ID. Nah, kalau kita tadi udah ya dok ya, pembahasannya, manfaatnya dan sebagainya. Dok, mau deh periksa, harus ada rekomendasi usia berapa sih gitu? Pemeriksaan genomik dilakukan sedini mungkin akan memberikan hasil tentu yang lebih baik. Sedini itu kapan dok? Usia berapa? Usia remaja pun bisa, usia muda pun bisa, tidak ada batasan usia. Jadi siapapun yang pengen memeriksakan diri karena dia pengen tahu bagaimana kondisi kesehatannya di kemudian hari ya, dan bagaimana dia bisa mengatur gaya hidupnya, pola hidupnya, mungkin nutrisi apa yang dia tepat, olahraga apa yang cocok buat dia, dilakukan sedini mungkin bisa, Dokter Ajeng. Seperti itu, tanpa ada keluhan apapun. Apalagi kalau pasien dia ada keluhan, ada riwayat faktor keluarga dengan penyakit kanker atau penyakit yang lain, sangat tepat sekali untuk dilakukan pemeriksaan genomik ini. Itu dia Sobat Didi. Jadi usia muda belasan tahun pun bisa. Ini kalau misalnya ya kita periksa misalnya kolesterol nih, biasanya oh iya Bu 3 bulan lagi ya, sebulan lagi deh kontrol lagi untuk tahu cek kolesterolnya berapa. Kalau genomik sendiri nih dok, apakah perlu bolak-balik tuh? Misalnya di screening misalnya hasilnya tidak apa-apa gitu ya dok ya. Nanti kita ngomongin hasilnya juga ya dok ya. Nah itu apakah kita balik lagi dok di usia berapa usia atau nggak perlu? Kalau sejauh ini dari perkembangan teknologi yang ada, memang masih sekali untuk jangka panjang cukup. Seperti itu ya. Jadi 1 kali dilakukan cukup. Tetapi kalau menurut ini ya, kan ilmu ini berkembang terus. Saat ini mungkin kita hanya bisa mendeteksi sekian gen. Nah, tetapi dengan perkembangan ilmu yang ada, teknologi yang ada, maka mungkin suatu saat kita bisa mendeteksi gen yang jauh lebih banyak lagi. Yang saat ini mungkin belum bisa dideteksi. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya kalau sudah di screening 1 kali udah cukup gitu ya dok ya. Oke, kalau mengenai hasilnya nih dok, biasanya hasilnya tuh dalam bentuk apa sih dok? Ya, biasanya ada reportnya. Report itu nanti kita bisa ngelihat ya, kita punya positif gennya apa. Misalkan pada kanker payudara, ada gen yang dideteksi adalah gen ini ya. Maka akan keluar hasilnya positif ataukah negatif, terdeteksi atau enggak. Kemudian kita akan bisa ketahui juga golongan obat apa sih yang kita cocok. Kalau dikasih golongan ini kita kebal atau enggak, cocok atau enggak gitu. Kemudian kita bisa tahu faktor resiko apa yang kita punya. Kemudian kita harus menjaga pola makan kita bagaimana, olahraga yang tepat bagaimana, itu bisa kita ketahui dari hasil reportnya genomik. Sehingga sifatnya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang personal ya. Jadi yang memang hanya khusus untuk si pasien. Betul. Wow, nutrisinya pun hasilnya juga termasuk ya. Iya, benar. Luar biasa banget nih Sobat ID. Kalau kita ngomongin pemeriksaan nih, otomatis tidak lepas nih dengan budget nih dok. Nah, kayak aduh kayaknya perlu banget deh untuk deteksi, tapi budgetnya berapa ya dok ya? Mungkin nih ya masih bisa ngeliat saldonya berapa ini. Nah, kira-kira berapa ini dok kalau boleh tahu ya? Supaya nih Sobat ID juga istilahnya kalau ibarat ajeng itu kesehatan itu nomor 1 ya. Jadi kalau kita sehat kita bisa melakukan apapun itu. Betul. Nah tapi kan kedepannya mungkin ya buat Sobat ID oke deh nabung. Nah misalkan berapa dok? Sebenarnya relatif terjangkau. Relatif kalau kita bilang dengan manfaat, dengan faedahnya itu nggak ada apa-apanya ya, dengan kepentingannya ya. Jadi relatif terjangkau untuk screening yang genomic cancer itu rata-rata sekitar 2,2 juta sampai 2,5 juta. Udah mendeteksi ratusan gen. Tapi juga dikembalikan lagi paketnya itu tadi ya. Iya, kita maunya mendeteksi apa. Kalau kanker
maka yang kita periksa adalah kanker. Kanker ini nantinya menyeluruh, Dokter Ajeng. Jadi bisa kita tahu kita punya kanker payudara enggak, kanker paru enggak, kanker hati, kanker apa, banyak sekali. Oh gitu, jadi mulai dari atas sampai bawah, Betul. sampai kanker tulang pun bisa ya, Dok? Iya, betul. Luar biasa itu Sobat Iti. Oke,